Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 14 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Rasa sedih masih menggelayuti hati Saleha, seolah beban berat yang tak kunjung berkurang. Melihat Nando terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan luka yang masih belum sembuh. Hatinya tercabik-cabik, kondisi Nando yang belum juga menunjukkan perubahan memaksa dirinya berpacu dengan waktu. Ia tahu betul, operasi segera adalah satu-satunya jalan agar Nando bisa bertahan. Namun tantangan itu tak hanya soal nyawa, tetapi juga biaya yang sulit ia penuhi. Keluarga Nando sedang berada di titik paling rentan, di mana keuangan mereka tak lagi mampu menopang kebutuhan medis yang mendesak ini. Di ruang rawat inap yang sunyi, hanya suara lembut mesin monitor denyut jantung yang sesekali berbunyi, menambah ketegangan suasana. Saleha duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Nando erat-erat. Berusaha sekuat mungkin mengalirkan semangat lewat genggamannya. Air mata tak terbendung mengalir, namun ia mencoba menahan setiap isakan agar tak terdengar. Di sampingnya, Bu Heni dengan penuh kasih berdoa lirih, memohon agar ada keajaiban yang turun untuk menyelamatkan Nando. Saleha tak berhenti berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan segala cara sekuat yang ia mampu agar Nando bisa kembali sehat dan berdiri di sisinya. Di tengah kepanikan dan keputusasaan yang melikupi hati Saleha, pikirannya terus mencari jalan keluar agar Nando segera mendapatkan tindakan operasi. Setiap opsi dan solusi ia pikirkan. Namun semuanya kembali ke satu masalah besar yang sama, yakni biaya yang belum ia miliki. Tekanan ini membuat Saleha merasa seolah berada di ujung jalan, tanpa ada tempat bergantung. Hanya doa dan harapan tipis yang menjadi penghibur dalam kondisi yang semakin mencekam. Hingga kemudian Aryo muncul di hadapannya. Dengan ekspresi penuh keyakinan, Aryo mengungkapkan niatnya untuk mendekati Saleha, meski di tengah kondisi yang sulit ini. Ia dengan tenang mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hati Saleha, karena merasa mampu untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Bagi Aryo, tak ada penghalang yang cukup kuat untuk menghalangi ambisinya. Dan ia menganggap saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendekati wanita yang selama ini menjadi impiannya. Ucapan Aryo yang tak terduga itu membuat Saleha tersentak, dipenuhi amarah yang ia tahan sekuat mungkin. Bagaimana bisa Aryo di saat Nando tengah koma dan berjuang untuk hidup malah berusaha mengambil kesempatan di tengah kesedihannya. Saleha merasa muak dengan sikap egois Aryo, namun ia memilih untuk menahan emosinya. Ia tahu bahwa meluapkan amarah saat ini hanya akan menguras energi yang sebenarnya harus ia gunakan untuk mendampingi Nando. Dalam hatinya ia berjanji akan melawan segala halangan dan godaan yang datang, termasuk Aryo, agar ia bisa tetap fokus dan tegar demi kesembuhan suaminya. Aryo tiba di rumah sakit dengan sebuah tas besar berisikan uang, lalu menemui Bu Heni dengan senyum dan sikap tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Saleha semasa mereka di Magelang, mengungkapkan niatnya untuk membantu. Sembari berbicara, Aryo menyerahkan tas itu pada Bu Heni, menegaskan bahwa uang tersebut ia berikan untuk membantu biaya operasi Nando. Ucapannya terdengar tulus dan tegas, seakan ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar hadir untuk meringankan beban keluarga ini. Namun baik Bu Heni maupun Bara yang terkejut melihat tawaran yang begitu besar dari orang yang tak terlalu mereka kenal. Bu Heni merasa tersentuh, sedikit tak percaya bahwa ada orang asing yang begitu bermurah hati untuk menolong di saat keluarga mereka sedang terpuruk. Sementara itu, Bara yang berdiri di sampingnya menyimpan kecurigaan dalam diam. Ia merasa bahwa di balik sikap baik Aryo ada sesuatu yang ingin dicapai.
Kebaikan ini terasa terlalu berlebihan, seakan-akan ada pamrih tersembunyi. Bara pun tetap waspada sambil terus memahami maksud sebenarnya dari kedermawanan mendadak itu. Di sisi lain, Dani yang sejak awal berusaha melindungi Saleha dari incaran Aryo akhirnya mengalami kejadian naas yang sama sekali tak diduganya. Ketika tengah menyusuri jalan dalam upaya mencari cara untuk menyelamatkan Saleha, mobilnya tiba-tiba saja dihantam dari samping oleh mobil Aryo yang melaju dengan cepat. Serangan mendadak itu membuat Dani kehilangan kesadaran, serta luka-luka serius yang memenuhi tubuhnya, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya tak mampu bergerak. Suara sirine ambulan menggema di sekitar lokasi kecelakaan, tanda bahwa bantuan segera datang. Tim medis dengan sigap mengevakuasi Dani, memberikan perawatan darurat di tempat sebelum membawanya ke rumah sakit. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, Dani masih terfikirkan tentang Saleha dan ancaman yang mungkin akan semakin dekat padanya. Namun dalam kondisi tak berdaya, Dani hanya bisa berharap bahwa setidaknya ia akan selamat dan mampu melanjutkan perjuangannya untuk melindungi Saleha suatu hari nanti. Sementara itu, kabar kecelakaan ini sampai ke telinga Darmawan yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tak pernah menyangka bahwa Dani yang selama ini ia anggap sebagai sosok kuat dan tangguh, kini juga menjadi korban dari insiden yang begitu mencurigakan. Tanpa menunda, Darmawan segera menghubungi Saleha dan orang-orang terdekat lainnya untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya, dan dalam hatinya Saleha mulai merasakan firasat bahwa semua ini mungkin terkait dengan Aryo. Bagi Saleha, kabar kecelakaan Dani adalah pukulan berat lain yang menambah beban di pundaknya. Dengan perasaan cemas, ia segera mengaitkan kejadian itu dengan Aryo. Mencurigai bahwa Aryo adalah dalang di balik musibah yang menimpa Dani. Kini ia merasa seakan semua tempat perlindungan yang dulu ia percayai sedang direnggut darinya satu persatu. Nando yang biasanya selalu diandalkan masih koma, dan kini Dani pun terbaring lemah tak berdaya. Posisi Saleha semakin sulit dan rasa takut yang dalam mulai menguasai dirinya. Di dalam kamar yang sepi, Gania melangkah perlahan mendekati tempat tidur Pak Rahmat yang terbaring lemah. Sorot matanya dingin tanpa sedikit pun menunjukkan rasa iba pada pria tua yang kini tak berdaya. Kebenciannya pada mertuanya itu begitu kentara, seolah-olah kehadiran di kamar ini hanyalah untuk menyelesaikan sesuatu yang telah lama ia pendam. Perlahan Gania mengeluarkan obat yang diberikan oleh Bu Siska untuk mendekatkannya ke Pak Rahmat yang kini mulai tersadar. Gania dengan dingin memaksa obat itu ke mulutnya, tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Pak Rahmat yang masih memiliki sisa tenaga mencoba melawan. Dengan tangan gemetar, ia berusaha menarik tangan Gania menjauh, berusaha agar obat itu tak masuk ke dalam mulutnya.